Bookaters, para profesional dan usahawan dimanapun juga Anda berada. Bahagia sekali hari ini saya bisa menemui Bookaters dalam acara yang sangat istimewa. Acara Berbagi Kasih, Sebarkan Harapan. Acara ini diselenggarakan oleh Pukat Nasional Bidang Spiritual. Bookaters yang berbahagia, hari ini hari Senin, tanggal 5 Mei 2025. Bagi kita umat Katolik, bulan Mei adalah bulan yang istimewa. Kenapa? Di bulan Mei ini adalah secara spesifik kita khususkan untuk menghormati Bunda Maria atau bulan devosi Maria. Nah, tetapi di bulan Mei ini juga kita barusan merayakan sebagai bangsa Indonesia, kita bersama-sama merayakan Hari Pendidikan Nasional. Menariknya, ini adalah acara yang pertama kali buat pemerintah kita, khususnya Presiden, memberikan sambutan setelah terpilih. Ini sambutan yang pertama kali. Apa komitmen pemerintah, Presiden Prabowo dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan? Mari kita lihat. Saya ambil dari media massa. Dikatakan begini, Prabowo mau berikan pendidikan yang terbaik. Ini tujuan pemerintah yang saya pimpin. Lalu dikatakan berikutnya adalah, pendidikanlah yang menentukan apakah negara ini menjadi negara yang miskin atau negara ini mau menjadi negara yang baik untuk rakyatnya. Bookaters yang berbahagia, yang baik untuk rakyatnya artinya yang mensejahterakan rakyatnya, yang mencerdaskan rakyatnya, yang membuat rakyatnya saling toleran, saling menghargai, sehingga berkeadilan. Dan itu ada di Undang-Undang Dasar, khususnya di pembukaan. Itulah visi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam acara ini, saya kepengen sekali mencoba menggabungkan ini menjadi tema kita yang akan saya angkat, yaitu pendidikan merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan visi. Bookaters yang berbahagia, Yesus datang ke dunia bukan hanya asal datang, tapi ada tujuan, ada goal, ada visi yang akan diperjuangkan supaya visi itu tercapai. Dan apa yang dilakukan sama Yesus untuk itu? Saya mencoba membuka kitab suci. Dari kitab suci kita temukan bahwa intinya banyak banget dalam kehidupan tersebut Yesus mengajar dimanapun juga. Mari kita lihat satu contoh. Di Matius misalnya, di bab 5 ayat 1. Dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, dan seterusnya. Demikian juga kalau kita lihat di Markus bab 4. Satu contoh ya. Disebutkan begini, Markus bab 4 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, dan seterusnya. Yuk kita lihat Yohanes sekarang. Yohanes bab 8 ayat 20 mengatakan begini. Yesus mengajar di bait Allah, dan tidak ada yang berusaha untuk menangkapnya karena saatnya belum tiba. Bookaters yang berbahagia, nampak sekali bahwa dalam kehidupan ini isinya Yesus itu di mana-mana mengajar. Entah itu di bukit, entah itu di gunung, entah itu di tepi sungai, tepi danau, apakah itu di bait Allah atau mungkin di tempat-tempat khusus dari kota-kota dan lain sebagainya. Yang intinya Yesus menyebarkan informasi.
Yesus mendidik sekian banyak orang. Nah, cara Yesus yang sangat efektif inilah yang akhirnya imbasnya kita bisa memahami apa sih yang dilakukan Yesus. Kita bisa memahami, kita bisa tahu siapa sih Yesus itu. Demikian juga kalau saya bawa ke perusahaan. Satu perusahaan yang cukup besar di Jepang, di mana salah satu pendirinya dia mempunyai kiat mengatakan begini. Ini Konosuke Matsuhita. Dia mengatakan, "First we make people, then we make product." Artinya, yang pertama-tama dia mendidik orang. Pertama-tama dia memberikan pemahaman kepada orang supaya mindsetnya sama. Karyawan tahu goalnya perusahaan. Ketika karyawan tahu, maka bisa bersama-sama mewujudkan visi perusahaan tersebut. Nah, saya tarik untuk diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan? Sama juga. Entah itu saya di organisasi, entah saya di perusahaan, sama. Saya selalu mencoba untuk memberikan informasi tentang apa yang ingin saya capai. Kalau dalam kapasitas saya sebagai pimpinan. Maka, bagi saya, menjelaskan tentang visi perusahaan melalui pendidikan di kantor. Menjelaskan visi perusahaan melalui pendidikan di kantor. Jadi, saya selalu mencoba menggunakan sarana yang ada di kantor, entah itu meeting, entah itu pas pelatihan-pelatihan, atau mungkin seminar, apapun juga. Ini menjadi bagian buat saya untuk menjelaskan visi perusahaan. Sehingga dengan demikian, karena saya selalu ngulangin, sehingga tertanam di dalam pikiran semua karyawan, oh iya, kita mau ngapain sih? Kita kepengen apa sih? Bisa nggak kita bersama-sama menyatu dalam tujuan ini? Bukates yang berbahagia. Enaknya kalau kita sudah mempunyai visi yang sama. Atau artinya adalah bagaimana kalau kita juga sudah selalu memberikan pendidikan yang berulang-ulang. Imbasnya, pertama, dengan pendidikan yang kita berikan, karyawan, orang lain, organisasi, umat, dia akan mempunyai sebuah pemahaman yang baru dari informasi yang kita sampaikan, dari informasi yang kita jelaskan. Atau dia mempunyai penegasan bahwa, oh ya, yang saya ketahui, yang saya pahami, ini benar. Dan dia akan semakin mantap dan semakin diingatkan. Maka, goal dia, arah dia akan menjadi semakin lebih jelas. Tadi, ya, memberikan pemahaman yang baru. Yang kedua, dengan pemahaman yang baru ini, dengan pemahaman yang diulang-ulang, yang dipahami bersama-sama ini, bisa akan memunculkan budaya perusahaan, budaya kerja. Artinya, mereka saling memahami sehingga mereka saling menjaga bersama-sama untuk mewujudkan visi tersebut. Maka, bagaimana perilakunya, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana aktivitasnya, bisa semua disinergikan, semua bisa dikondisikan, direkayasa menuju ke arah visi tadi. Semua dimulai dari pendidikan. Demikian juga yang paling penting terakhirnya adalah ketika semua memahami goalnya kita, visinya kita, maka ini akan menjadi kekuatan moral buat mereka. Akan menjadi motivasi yang sangat kuat buat mereka semuanya. Buat kita pun juga sama. Motivasi untuk mewujudkan visi tersebut. Bukaters yang berbahagia, singkat. Inilah pendidikan. Bagaimana kalau kita memanfaatkan pendidikan ini sungguh-sungguh menjadi modal bagi kita untuk menjadi pintu gerbang mewujudkan visi kita. Mari kita bersama-sama tingkatkan kualitas pendidikan kita, kualitas kita sendiri untuk mengajar kepada mereka, agar dengan demikian kita bersama-sama bisa mewujudkan visi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap semangat.